Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah keluarga di sore hari ini, Rabu 22 April 2020 akan kita mulaikan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, utuslah hamba-Mu ini agar dapat berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini dari Keluaran 15 ayat 19 hingga 21 diberi judul Pujian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allahku, Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kitab Keluaran ini menceritakan proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan sebagai suatu peristiwa yang besar. Ayat yang ke-19 dijelaskan, Firaun dan pasukan berkudanya mengejar orang Israel hingga mereka pun masuk ke tengah-tengah laut yang telah terbelah. Tuhan bertindak melalui Musa. Bisa kita baca pada Keluaran 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Sehingga berbariklah air laut menutupi seluruh tentara Firaun dan pasukan berkudanya. Tidak ada satupun yang selamat. Semua mati tenggelam. Tuhan telah mencampakkan Firaun dan tentaranya. Dan sebaliknya, orang Israel tetap melanjutkan perjalanannya di tengah-tengah laut yang kering. Ayat 20 dan 21. Ketika menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mendapatkan pertolongan Tuhan? Tergeraklah hati Miriam itu, saudara perempuan Harun, untuk memainkan alat musik rebana. Sambil memukul rebana, semua perempuan ikut menari dan bernyanyi. Dalam nyanyiannya, Miriam mengajak semua untuk memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dari tentara berkuda bangsa Israel. Pernyataan ungkapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel membuktikan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel menantikan kebaikan Tuhan. Dengan kasih-Nya, Ia membebaskan umat dan penindasan dan perbudakan di Mesir, serta membawa mereka keluar dari sana untuk menikmati kehidupan baru menurut rencananya. Demikian juga berbagai kebutuhan disediakannya agar mereka tidak mengalami kesulitan, kelaparan, dan kehausan. Kebesaran Allah yang membebaskan itulah yang membuat mereka menaikkan pujian syukur kepadanya. Dalam pujian syukur mereka katakan, dengan kasih-Mu
Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbing ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah memuji Tuhan dilakukan hanya dalam saat kita bergembira atau sukacita saja? Tentunya harus kita sadari bahwa setiap hari, setiap saat memuji Tuhan, baik suka maupun duka, naikkan pujian syukur atas pertolongan Tuhan, atas kasih-Nya, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Saya dan saudara-saudara boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita bersama keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara terkasih. Kita bersyukur masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita hari ini boleh bangun dengan hati yang gembira, dalam keadaan yang sehat dan baik, perasaan senang, bahagia karena bertambahnya usia, pekerjaan dan karya Tuhan boleh kita nikmati. Walaupun di sisi lain masih ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan keadaan kita. Apalagi di saat ini kita dihadapkan dengan pergumulan dan tantangan yang besar yang harus kita hadapi, yaitu virus COVID-19 ini. Semua ini kita percayakan Tuhan Yesus yang mulia agung, besar kuasa-Nya, yang sanggup menolong kita agar terbebas dari rasa takut, khawatir dengan adanya pemberitaan-pemberitaan mengenai virus ini. Untuk itu saya mengajak saudara-saudaraku untuk tetap bersyukur, berdoa, berjaga-jaga, menjalani kehidupan ini bersama keluarga terkasih. Andalkan Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan kita. Tetap naikkan pujian syukur pada Tuhan, bukan hanya di gereja saja, tetapi saat-saat seperti ini kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita rindu untuk menyapa dan bersalam-salaman dengan saudara-saudara kita, rindu untuk beribadah bersama dengan jemaat GPIB Sola Gracia. Ada 3 peristiwa iman yang kita rayakan pada saat ini, ialah kematian Yesus, kebangkitannya, dan kenaikan Yesus ke sorga. Peristiwa iman yang mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang benar-benar diwujudkan dalam pengorbanan Yesus, Tuhan kita yang tersalib. Kematian Yesus bukan akhir dari segalanya. Janji kehidupan kekal terjawab dengan kebangkitan Yesus. Kematian sudah dikalahkan. Kehidupan kekal disediakan sebab Yesus pun naik ke sorga. Kita sudah sepatutnya bersyukur dan bersukacita serta tampil sebagai pembawa kabar keselamatan bagi sesama kita. Tentunya dalam kehidupan kita ada pujian syukur yang tentunya mengingatkan kita dalam karya Tuhan. Pengalaman hidup, pujian dalam kenangan, pujian penyembahan, dan pujian atas segala anugerah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dan saudara-saudara. Dalam situasi ketakutan pada saat ini, Tuhan hadir memberi pertolongan kepada mereka. Bangsa Mesir yang besar, porak-poranda dan musnah di Laut Teberau. Kita lihat dengan cara yang ajaib, kuasa Tuhan bertindak.
Dan apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mendapat pertolongan dari Tuhan? Mereka menaikkan pujian syukur dengan menyanyi dan menari bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang diagungkan di sini adalah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang pertama, baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, sesudah Paskah ini, marilah kita naikkan pujian syukur padanya. Setia, taat, dan jangan lupa akan segala kebaikannya. Di saat-saat seperti ini, kita beribadah di rumah masing-masing dengan bernyanyi semuanya. Rasa was-was hilang. Dengan bernyanyi bagi Tuhan, rasa khawatir lenyap. Dengan bernyanyi bagi Tuhan, ada sukacita. Pesan yang mau disampaikan kepada saudara-saudara adalah ketika kita ada dalam suatu masalah yang besar, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah keselamatan kita. Dengan kasih setianya, kita dituntun, kita dibimbing, dan tetapkan andalkan Tuhan, rendah hati, dan terus melayani di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.